Siap, Pak Gofur. Halo, Pak Gofur, belum ada suaranya. Halo, halo. Pak Solihin, Halo, ini ya, masih ya, ada jelas. jelas. Oh iya, masih ada suara Ibu Fasil ya. Iya. Di dulu di uh, atau jalan aja recordingnya. Nanti dulu nih. Sebentar, Pak. Kok masih ada suaranya kedengaran Pak Solihin? Nanti saya tanya dah gitu. Masih di Kayaknya mute. suara Bu Fasil itu kayaknya dari room yang sebelah deh. Tuh, ke semuanya bisa masuk semua Pak Solihin. Iya, room utamanya nih masih aktif soalnya. Halo, Pak Gofur. Siap Pak Solihin, siap, nanti nunggu instruksi dari pasien. Kedengeran Pak Solihin? Cek. Kedengeran Pak Solihin? Ya, tadi mikrofonnya nggak jalan. Tidak berfungsi. Pak Gofur, kalau di saya perekaman tidak tersedia itu mungkin karena saya bukan co-host ya? Nanti gantian Pak Solihin. Kalau udah selesai saya nanti itu ke Fasil dulu memberitahu bahwa sudah selesai, baru Pak Solihin jadi host. Oh, siap. Jadi sekarang Pak Gofur sebagai coach, saya coach ya Pak? 15 menit ya Pak? Maksimal. Terus sudah nggak kedengar tuh? Saya masih. Iya, lupa. Oh iya, saya belum gabung ke yang sebelahnya. Tadi mikrofonnya mati. Kayaknya Pak Novo udah jalan. Pak Gofur, kalau misalkan di room sebelahnya kita live audio aja, gimana? Live. Sudah Bu. Sudah siap Pak Solihin. Benar Pak. Yuk, boleh Pak. Kok nanti dulu Pak Solihin, kok ada suara boniken ya? Ya, kedengeran nggak Pak Solihin? Benar. Kedengeran suara boniken nggak Bu, Ya, Pak Solihin? Ya. Oh, bonekanya
dari suara Bu ini, dari suara Ibu Fasil. Sekarang sudah enggak, Pak? Nah, ini Pak Darsono nih nyala mic-nya. Pak Darsono punten, suaranya masuk di room utama. Udah tidak ya, Pak Solihin? Ya, sudah siap. Bentar dulu. Udah siap ya Solihin ya? Siap. Selamat pagi Pak Solihin. Selamat pagi Pak Gofur. Gimana kabarnya hari ini Pak Solihin? Alhamdulillah sehat Pak Gofur. Pak Gofur gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Solihin. Oh ya, saya mengucapkan selamat Hari Guru dulu Pak Solihin. Ya, selamat hari Semoga ya Pak. Semoga guru-guru Indonesia menjadi guru yang lebih baik lagi. Aduh. Ini jalan aja apa gimana ya? Ini lanjut aja apa gimana? Tuh, di room utamanya tuh Gini. kedengeran gimana ya? Ditanya dulu aja tak, Ibu kalau misalkan Pak aturan sudah selesai, cek aja apa gimana gitu. Udah berarti Pak Solihin? Siap? Belum itu masih di AN. Nah, ya. Mudah-mudahan nggak ada kendala lagi ya. Siap. Assalamualaikum Pak Solihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Selamat pagi Pak Solihin. Selamat pagi Pak. Selamat hari Guru Pak. Ya, sama-sama Solihin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Gofur gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga Pak Solihin. Gimana nih tentang Hari Guru Pak Solihin? Alhamdulillah. Ulangi lagi Pak Solihin. Ya udah ulangi lagi Pak. Ya, semoga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Solihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Gofur. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Gofur gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat juga Pak Solihin. Ya, saya sebelumnya mengucapkan selamat Hari Guru Pak Solihin. Ya, sama-sama Bapak. Semoga guru-guru Indonesia semakin maju untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Ya, Pak Solihin. Amin ya rabbal alamin. Oh ya. Posisi lagi di mana Pak? Saya lagi di kantor Pak Solihin.
lagi di kantor. Alhamdulillah, teladan sekali ya. Gimana nih Pak Solihin, ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya ada permasalahan pembelajaran di kelas Pak. Oh, oke, siap. Iya. Saya baru mau belajar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Pak, untuk materi baru. Jadi mohon izin Pak, saya ceritakan dulu gambaran peserta didik di sekolah, di kelas yang akan saya ampu ini. Jadi saya saat ini mengajar kimia farmasi analisis Pak di SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Iya. Kemudian satu kelas terdiri dari 30 siswa. Ada 4 siswa laki-laki, sisanya 26 siswa perempuan. Kemudian saya mengajar di kelas 11. Kebetulan pertemuan pertama pekan ini saya akan masuk di kelas 11A gitu Pak ya. Karena ada 4 kelas, akan saya mulai di kelas 11A. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, biasanya saya mengalami kendala Pak pada saat pertemuan pembelajaran pertama. Jadi kalau kita memulai model pembelajaran baru, pasti yang ketemu di kelas pertama itulah yang hasilnya kurang maksimal Pak. Iya. Jadi inginnya saya pada saat sekarang ini di waktu sekarang ini tidak terjadi lagi Pak. Jadi saya ingin menyiapkan yang lebih matang supaya kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan nantinya bisa berlangsung dengan sesuai harapan Pak. Amin. Oh iya, bagus sekali ya Pak Solihin untuk pembelajaran berdiferensi yang akan Pak Solihin lakukan ya. Terus apa tujuan Pak Solihin untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran berdiferensi tersebut Pak untuk siswanya? Tujuan saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini tiada lain ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Pak untuk siswa, terutama untuk mata pelajaran kimia ini gitu. Jadi kesan kalau mata pelajaran kimia itu sulit, pelajaran kimia itu hanya untuk orang-orang dengan IQ superior dan seterusnya gitu. Ini bisa gugur perlahan gitu Pak ya. Nah, karena sejatinya pembelajaran kimia itu dibutuhkan oleh semua siswa karena kimia itu dekat dengan kita Pak. Jadi kalau kita minum H2O itu kan air ya. Nah, kita menghirup oksigen O2 dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh kontekstual bahwasanya kita tidak bisa yang namanya lepas dari peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari Pak. Bagus sekali ya Pak Solihin. Mungkin dalam menerapkan ya Pak Solihin, dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi, apakah Pak Solihin mengalami kesulitan dalam pembelajaran tersebut? Kesulitan belum Pak ya, karena baru akan mau dicoba. Jadi tapi saya sudah sebelumnya mempelajari tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini Pak. Di antaranya kita harus memetakan profil belajar ya Pak ya. Ya, apalagi Pak. Kemudian minat belajar dan satu lagi ini apa ya Pak? Profil belajar, minat belajar sama aduh lupa. Jadi ya, ada 3 lah dari proses persiapan itu, beberapa di antara yang sudah saya lakukan adalah saya sudah melakukan tes kemampuan kognitif awal ya untuk mengetahui gaya belajar siswa. Nah, jadi gaya belajar siswa itu saya sudah mendapatkan data. Jadi di antara data itu dari 30 siswa di kelas yang memiliki metode belajar dengan tipe gaya belajar visual itu jumlahnya paling banyak Pak. Yang visual itu jumlahnya 12 yang visual. Oh ya. Yang kinestetik itu jumlahnya 9. Nah, sudah berapa itu Pak?
12 dengan 9 sudah 21 ya, Pak? 21, benar Ya. benar. Nah, 9 orang sisanya adalah auditori. Jadi 12 visual, 9 kinestetik, 9 auditori, Pak. Nah, jadi saya menemukan kendalanya adalah dalam proses nanti pembelajaran berdiferensiasinya, baiknya produk, konten, atau proses ya, Pak? Kalau saya amati itu, jadi nanti kita tergantung kebutuhan siswa juga ya, Pak. Jadi, yang baiknya yang mana, jadi nanti Pak Solihin menerapkan strateginya seperti itu. Gitu. Oh iya. Nah, kebetulan tadi saya belum menyampaikan ya, Pak ya. Materi yang akan dipelajari adalah sistem koloid, Pak. Jadi rencana yang akan dijadikan proyek pada pada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembuatan es krim, Pak. Jadi Pembuatan es krim. dari pertimbangan itu saya lebih cocok kelihatannya akan mengambil diferensiasi produk, Pak. Oh iya, tepat sekali Pak Solihin. Di diferensiasi produk itu kelihatannya akan lebih maksimal penggalian minat belajar siswa karena akan lebih bervariasi untuk hasilnya, Pak. Itu. Ya. Kalau menurut Bapak bagaimana, Pak? Ya, untuk saya sendiri tepat sekali dengan pernyataan Pak Solihin itu, kita menggunakan diferensi produk ya Pak Solihin, karena kita sendiri itu akan mempraktekkan tentang pembuatan es krim ya. Jadi untuk pembelajaran yang Pak Solihin terapkan itu sudah tepat sekali untuk melaksanakan berdiferensi produk Pak Solihin begitu. Mungkin jika nanti ada kendala dalam pembelajaran berdiferensi produk, sekiranya apa ya yang strategi gitu yang Pak Solihin nanti terapkan? Ya, jadi rencana saya akan menerapkan project based learning, Pak, untuk metode strategi pembelajarannya. Kemudian nanti di hasil produknya untuk yang visual ini nanti mereka menghasilkan produk seperti poster, laporannya dalam bentuk poster. Semuanya membuat, Pak. Semuanya proyeknya adalah membuat es krim, tetapi bentuk pelaporannya nanti akan saya persilahkan bisa memilih sesuai dengan minat belajar dan gaya belajar masing-masing kelompok. Nah, jadi rencana kelompoknya nanti akan dibagi ke dalam keanggotaan 4-6 orang, Pak. Untuk yang visual kelihatannya akan dibagi ke dalam supaya lebih variatif ke dalam 3 kelompok, Pak. 4 orang, kelompok kinestetik 5 orang dan 4 orang, auditori juga sama 5 orang dan 4 orang. Total kelompok ada 7. Berarti Pak Solihin nanti menggunakan pendekatan atau model PBL ya, misalnya? PJBL. Oh iya, PJBL ya. Berarti project based learning. Ya. Project based learning nanti akhirnya itu kita nanti ada sebuah produk ya, Pak Solihin. Betul, ya. Pak. Sangat bagus sekali Pak Solihin untuk pembelajarannya. Kira-kira kapan ya untuk penerapan kepada siswanya itu sendiri, Pak Solihin? Total pertemuan untuk di bab ini kebetulan adalah 3 kali pertemuan, Pak. Jadi pertemuan pertama saya akan menyampaikan gambaran umum ya, Pak. Gambaran umum tentang ketentuan proyeknya, lalu mereka membentuk kelompok, lalu dari kelompok itu mereka mendiskusikan ide, kira-kira mau buat judul membuat es krim varian apa begitu. Nah, batasannya adalah mereka tidak boleh menggunakan alat yang sudah jadi atau alat instan ya, alat elektrik. Jadi menggunakan metode tradisional, misalnya diputar-putar gitu ya dengan dengan es batu seperti es kalau orang jualan di itu biasanya kan menggunakan es guncang gitu ya. Es tungtung ya kalau ya gitu yang goyang-goyang itu. Intinya kan menggunakan terapan dari sifat koligatif larutan, Pak, penurunan titik beku gitu ya. Lalu dengan cara diputar-putar, Pak.
dengan cara mereka menyiapkan kaleng, kemudian diputar-putar, video sudah siap, sebagai contoh nanti pada saat pelaksanaannya akan seperti itu. Nah, adapun dalam pelaporannya nanti akan diberikan kebebasan sesuai dengan minat belajar masing-masing kelompok. Jadi misalnya pilihannya boleh disampaikan dalam bentuk poster, boleh didokumentasikan dalam bentuk video, atau boleh hasil dari pembuatan es krim itu apa namanya, ditawarkan, dijual, dan dibuat laporan keuangannya. Kalau untuk yang suka berbisnis, berwirausaha, mungkin ini juga salah satu peluang untuk mencoba menghitung laba rugi gitu ya, modal berapa, nanti untung berapa kalau misalkan dijual dengan alat yang ada itu. Ya. Ya, untuk pembelajaran yang Pak Solihin nanti terapkan itu sudah memiliki gambarannya, Solihin. Jadi nanti Pak Solihin itu menerapkan dalam 3 tahap ya, Pak Solihin ya, tidak langsung Betul, Pak. sekaligus. Jadi tahap pertama tadi penyampaian ketentuan, merumuskan ide, dan nanti produknya akan disajikan dalam bentuk apa, pelaporannya. Lalu nanti di pertemuan kedua barulah pelaksanaannya, Pak. Nanti pertemuan ketiga kita evaluasi, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Solihin. Ya, yang Pak Solihin lakukan mengenai gambaran tentang pembelajaran berdiferensi itu sangat bagus sekali, Pak Solihin. Semoga nanti ke depannya pembelajaran yang seperti itu bisa dilakukan ya, Pak Solihin ya. Amin, Pak. Terima kasih Pak. Dan hasilnya juga memuaskan untuk Pak Solihin dan siswa juga ketika pembelajaran yang kita lakukan itu bervariasi atau beragam, itu siswa juga tidak jenuh. Kemungkinan itu siswa jadi merasa senang dengan pembelajaran apa yang kita lakukan ya, Solihin. Baik, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama Pak Solihin. Terima kasih atas keluangan waktunya. Ya, sama-sama Pak Solihin. Dan sharing bersama ya, Pak. Ya, semoga kedepannya kita bisa terus sharing tentang pembelajaran yang kendala-kendala yang ada di sekolah kita ya, Pak Solihin, guna mencari solusi yang terbaik. Ya. Terima kasih Pak. Kalau begitu saya pamit undur diri. Sukses selalu untuk Pak Guru. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Guru Pak untuk Bapak Guru dan Bapak Ibu guru yang ada di sana. Sama-sama, terima kasih banyak Pak Solihin. Enggak, di stop dulu rekamannya.